Oke, selamat malam Bapak Ibu Guru dan teman-teman sedama yang ada di Zoom ini. Terimalah salam damai dari saya, Sotiantu Namo Buddhaya. Selamat datang di podcast Bima Nusantara, Bincang Dhamma Nusantara yang diselenggarakan oleh Humas Pergabi, Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia, dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak seluruh Nusantara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jesslyn dan saya akan menjadi moderator untuk podcast malam ini. Podcast hari ini mengangkat tema puasa dalam agama Buddha. Baru kali ini kan pada dengar ada puasa dalam agama Buddha, atau mungkin sudah ada yang menjalankan puasa. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita tanya narasumber kita hari ini, Ibu Roasi Tentram. Selamat malam Ibu Asi. Selamat malam Jesslyn, Sukihotu. Malam Ibu Asi. Sotianto Namo Buddhaya. Bu, sebelum kita mulai, boleh kali ya Ibu perkenalan dulu? Oke, baik. Terima kasih waktunya, Jesslyn. Perkenalkan, saya Rohasi Tentram, biasa disapa Bu Asi. Malam ini akan podcast bersama Jesslyn dalam acara Bima Nusantara yang diselenggarakan oleh Humas Pergabi. Ya, saya sampai saat ini berprofesi sebagai pendidik di Sekolah Cahaya Sakti, Jakarta Timur, dan juga di Sekolah Kemurnian, Jakarta Barat. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga mendidik anak-anak yang baik, anak-anak yang terkasih di Jakarta Selatan. Saya ibu dari seorang anak dan satu suami. Iya, kebetulan suami juga bergerak dalam bidang pendidikan juga. Iya, cukup kayaknya, Jess. Oke, terima kasih Bu perkenalannya. Podcast Ibu kali ini kan kita mengangkat tema puasa dalam agama Buddha ya Bu. Saya juga baru dengar tuh di dalam agama Buddha ada puasa. Puasa dalam agama Buddha itu apa sih Bu? Iya, Jesslyn. Puasa ya. Biasa kita mendengar kata puasa itu umum. Dan mungkin teman-teman kita yang baru saja selesai puasa ya. Nah, kalau puasa dalam agama Buddha juga ada, namanya uposata atau upawasa. Nah, kalau uposata itu memang tidak populer, tidak sepopuler puasa mereka ya. Karena ya kita juga tahu sendiri sampai saat ini uposata itu dilakukan oleh kaum pabajita, ya, kaum pelaku kebajikan, yaitu antara lain samanera, samaneri, para biku dan bikuni. Nah, uposata atau upawasa itu berasal dari bahasa Sanskerta. Yang saya ketahui berasal dari kata upa dan puasa. Upa itu artinya itu dekat. Puasa itu stay di rumah. Jadi diharapkan dengan melaksanakan uposata atau upawasa, kita senantiasa mendekat dengan hal-hal kebaikan, hal-hal yang bajik,
ya, kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kurang lebih begitu, Jesslyn. Oh, gitu. Oke, Bu. Berarti nama lain dari puasa dalam agama Buddha tuh Uposatha ya, Bu? Iya, betul. Upos Uposatha. Uposatha ini itu Uposatha atau Upawasa ya, Bu? Iya, upawasa. Oh, Upawasa. Oke. Uposatha ini tuh cara jalannya tuh gimana sih, Bu? Cara kita menjalankan Uposatha tuh gimana? Iya, Jesslyn, pengetahuannya memang harus kita kembangkan ya. Mungkin Iya. kalau di kalangan kaum Pabajita, para biku-bikuni, hal ini sudah menjadi biasa, uposatha. Tapi kalau kita, kaum biasa, umat awam, upasaka dan upasika, itu memang tidak begitu paham. Bagaimana sih cara melakukannya? Ibu juga pernah kemarin tuh ditanya sama salah seorang murid ibu. Karena notabene dia itu dari kecil sekolahnya bukan di sekolah umum. Dan dari kecil dia mendapat pendidikan bukan dari Buddhis ya. Nah, jadi saat memasuki sekolah lanjutan atas, dia bertanya pada ibu, bagaimana uposatha, Bu? Uposatha yaitu dilakukan kita itu menahan hawa nafsu yang berlebihan. Ditambahkan supaya kita itu menjadi lebih baik. Ya, kita melaksanakan 8 sila. Banyak amat, Bu, silanya sampai 8. Iya, kalau dalam keseharian, kalau dalam agama Buddha itu ada menjalankan Pancasila, berarti 5 sila. Ya, itu kita berlatih untuk tidak membunuh, tidak menyiksa, tidak mencuri, berlatih untuk tidak berhubungan badan atau berzina atau melakukan perbuatan asusila. Kemudian berlatih untuk tidak berbohong, berlatih tidak minum atau makan minuman dan makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, kalau uposatha ditambah 3 sila lagi, yaitu bahwa kita itu setelah tengah hari kita tidak mengunyah lagi, tidak makan, melatih untuk tidak mengunyah lagi, untuk tidak makan. Nah, kemudian kita juga berlatih untuk tidak menikmati hiburan pada saat kita melakukan uposatha. Nah, Berarti kita kalau misalkan nonton YouTube gitu nggak boleh dong, Bu ya? Idealnya begitu. Waduh. Iya. Karena kan kita lagi berlatih, Jess. Ya. Jadi ditahan dulu untuk tidak menikmati hiburan. Dan yang ke-8 itu tidak tidur di tempat-tempat yang mewah. Jadi kita hidup sederhana, ya. Oh, waduh, kalau misalkan nggak boleh hiburan, berarti nggak boleh main HP dong ya, Bu ya? Sementara libur dulu. Oke. Berarti terus saya mau tanya, Bu, tadi kan Ibu sempat sebutin di awal yang wajib melakukan samanera, samaneri, biku dan bikuni. Selain dari para samanera, samaneri dan biku, bikuni ini, ada nggak sih, Bu, yang wajib melakukan atau cuma mereka? Apa terus kalau misalkan kita-kita kayak saya dan teman-teman sedama yang ada di Zoom ini mau ikutan melakukan uposatha tuh boleh nggak sih, Bu? Iya, Jesslyn. Yang wajib melakukan uposatha itu memang kaum Pabajita. Maka kita harus hormat kepada mereka, ya. Jadi dalam kehidupannya selama menjadi samanera, samaneri atau biku dan bikuni, mereka telah melakukan uposatha, ya. Itu wajib. Nah, kalau kita kaum garawasa yaitu upasaka, laki-laki
Dan upasika, kaum umat perempuan, itu dianjurkan untuk latihan, ya, melaksanakan uposatha atau upawasa. Dianjurkan, Jess, boleh sekali, ya, boleh sekali untuk dilakukan oleh kita untuk berlatih melaksanakan uposatha. Nah, latihan uposatha itu kalau umat awam biasanya itu dilakukan sebulan bisa 2 kali. Mereka bisa ambil saat bulan Sabit, awal bulan atau Ceit ya, dan bulan Purnama atau Capgo, bulan tanggal 15 itu. Tapi kadang-kadang itu banyak juga para sahabat dalam Dhamma, teman-teman kita semua, para upasaka dan upasika, yang melaksanakan uposatha itu full 1 bulan 5 kali. Biasanya mereka mengambil tanggal 1, penanggalan lunar ya, penanggalan peredaran bulan. Kemudian tanggal 8, tanggal 15, 22, dan 23. Nah, sebelumnya mereka mau melaksanakan uposatha, mereka mengambil sila pagi harinya. Ya, kita melakukan puja bakti, kita mengambil sila, yaitu atasila. Kita bacakan sila ke-1 sampai ke-8. Kemudian sehari itu kita berlatih melaksanakan atasila. Begitu caranya, Jess. Oh, oke, Bu. Bu, kenapa sih kita harus melakukan uposatha? Dan uposatha itu ada manfaat apa aja sih, Bu? Wah, pertanyaannya bagus nih. Penasaran ya? Ada manfaatnya apa enggak ya? Iya. Iya, tentu saja banyak manfaatnya kita melaksanakan uposatha. Ya, manfaatnya kalau dari sisi kesehatan itu banyak loh. 1, bisa mengurangi berat badan. Alternatif diet dong ya, Bu ya? Iya, melatih diet, betul. Mengurangi berat badan. Jadi kayak Jesslyn dan teman-teman itu selalu bisa tampil dengan berat badan yang ideal gitu. Selain itu, Jess, itu bisa untuk meningkatkan pembentukan sel saraf, ya. Kemudian bisa mengurangi risiko penyakit jantung, ya. Nah, pencernaan kita menjadi lancar karena kita itu makannya itu teratur, tidak rakus, ya, tidak loba, tidak rakus, sehingga kondisi tubuh ini menjadi sehat dan ideal. Itu kalau dari sisi kesehatan, ya. Nah, kalau dari sisi rohani, tentunya itu membuat kita itu menjadi lebih mengontrol, ya, mengontrol pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Karena pagi-pagi kita udah mengambil sila. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari perbuatan membunuh. Ya, berarti kan dikontrol, ya. Hari ini aku akan berbuat baik, ya. Terus sampai sila yang ke-8. Jadi ucapan juga mengucapkan hal-hal yang baik, berbicara seperlunya, berbicara ramah, begitu. Sehingga bisa membuat jiwa kita menjadi tenang. Menjadi tenang. Itu manfaat dari spiritual kita, ya. Jadi uposatha itu bagus
Manfaatnya banyak ya, Bu ya. Iya, manfaatnya banyak, Jess. Tuh, guys, bagi yang mau mulai melakukan uposatha, yuk kita mulai karena manfaatnya ternyata banyak banget ya, Bu ya. Iya, betul. Apalagi yang mau diet tuh, Bu ya, alternatif diet. Iya, alternatif diet dengan melakukan uposatha. Misalkan Iya. kita sudah melakukan uposatha, nah setelah tengah hari kita melakukan meditasi, itu akan sempurna. Udah dapat sehatnya, dapat ini karma baik juga ya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Bu, kan sebagian teman-teman di sini mungkin ada yang sudah tahu tentang uposatha, ada yang belum. Mungkin juga ada yang sudah melaksanakan ya, Bu. Nah, bagi kita-kita nih yang baru tahu tentang adanya uposatha dan mau melaksanakan uposatha sekarang tuh, bisa nggak sih, Bu? Kan sekarang udah mau mendekati Waisak ya, Bu? Ya, Jesslyn, boleh sekali. Tidak ada kata terlambat. Ya, mungkin di antara teman-teman kita, para sahabat dalam Dhamma, ibu bapak, semua yang terkasih, ya, di seluruh Nusantara, mendengarnya baru kali ini saat menonton atau melihat Bima Nusantara. Jadi kemudian timbul tekad, oh ternyata ada puasa loh dalam agama Buddha, begitu. Wah, aku mau dong, mau coba, boleh banget. Tapi banyak juga teman-teman kita yang saat ini Ibu yakin sudah melaksanakan uposatha. Karena Jess, setiap mau menjelang Hari Raya Waisak, itu biasanya teman-teman kita itu sudah melaksanakan uposatha full biasanya. Iya, full. Biasa disebut SPD, sebulan penghayatan Dhamma, ya. Atau mungkin yang belum bisa full sebulan, sepekan saja, berarti seminggu. Tapi minimal sudah ada tekad. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Silakan. Kalau malam ini baru mendengar, besok pagi punya niat, punya tekad untuk melaksanakan uposatha, lakukanlah. Yang penting harus ada tekad dan niat ya, Bu ya. Iya, itu yang utama. Punya niat, punya tekad. Karena kalau segala sesuatu kita lakukan dilandasi dengan tekad, niat, maka akan mendapatkan manfaat. Oke. Bu, sebelum kita tutup podcast kita malam ini, mungkin Ibu ada closing statement-nya? Iya, Jess. Jadi, close statement-nya yaitu bahwa puasa dalam agama Buddha itu bagus, ya, baik untuk kesehatan kita, juga buat batin kita. Ya. Jadi dalam Digha Nikaya Mahaparinibbana Sutta, ia yang melaksanakan sila dengan baik, maka nama harumnya itu akan tersebar ke seluruh alam semesta, sampai ke alam dewa. Ia akan memperoleh kekayaan, kemudian kelahiran di alam-alam yang bahagia, yaitu di surga, bila mereka telah meninggal dunia. Jadi lakukanlah uposatha mulai dari sekarang, tidak ada kata terlambat, lakukan diawali dengan niat dan tekad yang kuat. Dengan penuh kesadaran, kita berlatih, dan berlatih. Demikian.
Oke. Wah, ternyata uposata banyak banget ya manfaatnya dan ternyata sekarang kita belum terlambat loh untuk melakukan uposata ya, Bu. Asal kalian harus ada niat dan dari hati ya, guys. Bu Asih, kita sudah sampai di penghujung podcast kita pada malam hari ini nih, Bu. Terima kasih ya, Bu, untuk waktu dan sharing damanya sangat membantu untuk kita loh, Bu, terutama bagi yang belum tahu tentang adanya puasa dalam agama Buddha, Bu. Semoga podcast Ibu malam ini bermanfaat untuk kita semua ya, Bu. Ya, sadu, sadu, sadu. Iya. Terima kasih Bu Asih untuk podcastnya. Dan untuk Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang sudah join podcast ini, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan bincang-bincang Dhamma untuk malam hari ini. Semoga podcast kali ini dapat membawakan manfaat yang baik untuk bagi yang mendengar ya. Dan untuk yang sudah melakukan uposata, semangat ya. Semoga kalian dapat menuntaskan uposatanya sampai akhir nanti Waisak ya, Bu ya. Iya. Dan bagi yang belum mulai melakukan uposata, yuk mulai termotivasi untuk melakukan uposata karena manfaatnya banyak loh, baik spiritual maupun secara medis ya, Bu. Betul. Iya, oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Asih untuk waktunya. Saya terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Sotyantu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat Hari Waisak, selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Suci Waisak. Rangkapkanlah tanganmu di depan dadamu dan ucapkan semoga berbahagia. Salam dalam Dhamma untuk semuanya. Selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, bersama kita gembira. Selamat Hari Suci Waisak. Rangkapkanlah tanganmu di depan dadamu dan ucapkan semoga berbahagia. Salam dalam Dhamma untuk semuanya. Selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, Damai bahagia dalam Buddha Dhamma. selamat Waisak. Bersama kita gembira. Selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, bersama kita gembira. Selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, Damai tentram sentosa,